Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wadia Zara Astiani Hasiba dengan NIM S1 S1211014. Video ini merupakan tugas final dari mata kuliah probabilitas dan statistika, di mana saya akan menjelaskan salah satu materi yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi pada week 2, di mana judul-judul materinya yaitu ada 1 probabilitas, 2 perkiraan normal untuk data, 3 distribusi binomial, 4 distribusi sampling, dan yang kelima teorema limit sentral. Pertama, probabilitas. Peluang atau probabilitas merupakan sebuah nilai yang digunakan untuk menghitung besar peluang terjadinya suatu kejadian. Probabilitas memiliki cakupan yang luas, baik dalam ilmu matematika maupun statistika. Seperti pada tahun 2015, ada sekitar 4 juta bayi yang baru lahir di Amerika Serikat, dan 48,8%-nya merupakan bayi perempuan yang dilambangkan dengan P. Probabilitas suatu peristiwa ini didefinisikan sebagai proporsi setiap kali peristiwa terjadi dalam banyak pengulangan. Ini adalah definisi standar probabilitas. Diperlukan kemungkinan untuk mengulangi percobaan kebetulan ini berkali-kali. Saat ditahan selama Perang Dunia Kedua, John Kerridge melempar koin 10.000 kali dan mengamatinya sebanyak 5.067 lemparan yang menghasilkan kepala. Interpretasi probabilitas jangka panjang dapat mempersulit untuk menginterpretasikannya untuk peristiwa tunggal. Seperti kemungkinan sahabat saya menelpon hari ini adalah 30%. Probabilitas subjektif seperti ini tidak didasarkan pada eksperimen, dan orang yang berbeda dapat menetapkan probabilitas subjektif yang berbeda untuk peristiwa yang sama. Aturan dalam probabilitas yaitu ada 5 cara. Pertama, ada aturan komplemen, kedua aturan untuk hasil yang kemungkinan sama, ketiga aturan penjumlahan, keempat aturan perkalian, dan kelima ada aturan Bayes. Aturan komplemen. Probabilitas selalu antara 0 dan 1. Probabilitas komputasi bermuara pada penerapan beberapa aturan dasar berulang kali. Kami melihat bahwa P yaitu bayi baru lahir perempuan sama dengan 48,8%, dan bayi laki-laki yang dilambangkan dengan I yaitu sama dengan 51,2%. Jadi aturan komplemennya yaitu P dalam kurung A tidak terjadi, yang dilambangkan dengan 1 dikali Y dikali P dikali A. Sekarang mari kita lihat eksperimen kebetulan yang berbeda. Menggulirkan sebuah dadu, karena masing-masing dari 6 wajahnya memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul. Masing-masing memiliki probabilitas 1/6. Kedua, aturan untuk hasil yang kemungkinan sama. Jika ada N hasil yang kemungkinan dan kemungkinannya sama, maka PA sama dengan jumlah hasil A di per N. Dua aturan berikutnya memungkinkan untuk menyatakan probabilitas dari beberapa peristiwa sebagai peristiwa individu. A dan B saling lepas jika keduanya tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sebagai contoh, kita melempar dadu 2 kali. A sama dengan pada roll pertama, B pada roll kedua, C pada roll ketiga. A dan B saling lepas, tetapi A dan C tidak. Ketiga, aturan perkalian. Jika A dan B saling bebas, maka P dalam kurung A dan B sama dengan PA dikali PB. 4. Aturan penjumlahan. Jika A dan B saling lepas, maka rumusnya adalah P A atau B sama dengan PA tambah PB. 2 peristiwa independen jika mengetahui bahwa satu terjadi tidak mengubah probabilitas yang lain terjadi. B dan C independen, tetapi A dan B tidak. Contohnya, melempar sebuah dadu 3 kali, apakah P muncul setidaknya 1 kali? Kita bisa menulis setidaknya 1 pada gulungan pertama, pada gulungan kedua, atau pada gulungan ketiga. Namun ketiga kejadian ini tidak eksklusif satu sama lain. Jika kita tidak dapat menggunakan aturan penjumlahan, cara yang lebih baik yaitu mulailah dengan aturan pelengkap, di mana P setidaknya 1 dari 3 gulungan. 1 kali Y trema kali P tidak ada dalam 3 gulungan, sama dengan 1 kali Y trema kali P dalam kurung tidak pada gulungan pertama, tidak pada gulungan kedua, dan tidak pada gulungan ketiga, sama dengan 1 dikali Y trema dikali P
tidak ada di gulungan pertama dikali P dalam kurung tidak ada di gulungan kedua dikali P tidak ada pada gulungan ketiga. Jadi sama dengan 1 dikurang 5/6 kali 5/6 kali 5/6, hasilnya adalah 41,1%. Terakhir, aturan Bayes. Dari data P, uang muncul di email atau email adalah spam sama dengan 8%. Tetapi yang kita butuhkan untuk membangun filter spam adalah P dalam kurung email adalah spam atau uang muncul di email. Filter spam mengklasifikasikan email sebagai spam melalui analisis Bayesian. Sebelum memeriksa email, ada kemungkinan sebelumnya sebesar 20% bahwa itu adalah spam. Setelah memeriksa email untuk kata kunci tertentu seperti uang, filter memperbarui probabilitas sebelumnya menggunakan aturan Bayes untuk sampai pada probabilitas posterior bahwa email tersebut adalah spam. Rumusnya adalah P dalam kurung B per A sama dengan P A dan B per P kali A sama dengan P dalam kurung B dan A per P kali A sama dengan P A per B dikali P kali B per P kali A. P sama dengan B itu merupakan spam, A itu merupakan uang, sama dengan P uang atau spam dikali P spam per P uang sama dengan 0,08 kali 0,2 per 0,024 sama dengan 67%. Jadi aturan Bayesnya itu P dalam kurung B per A sama dengan P dalam kurung A per B kali P kali B per A P kali A sama dengan P dalam kurung A per B dikali P kali B per P kali A per B kali P kali B ditambah P kali A per bukan B dikali P bukan B. 2. Perkiraan normal untuk data. Pertama itu aturan empiris. Banyak data memiliki histogram yang terlihat berbentuk lonceng, misalnya tinggi, berat, skor IQ. Data mengikuti kurva normal, namun perlu diingat bahwa beberapa data memiliki histogram yang terlihat sangat berbeda, misalnya pendapatan, harga rumah. Jika data mengikuti kurva normal, maka sekitar 2/3 atau 80% data berada dalam satu standar deviasi rata-rata sekitar 95%. Berada dalam dua standar deviasi rata-rata pengukuran tinggi ayah Galton memiliki X sama dengan 68,3 inci dan S sama dengan 1,8 inci. Oleh karena itu, sekitar 95% dari semua ketinggian berada di antara 68,3 inci Y trema 2 kali 1,8 inci sama dengan 64,7 inci dan 68,3 inci tambah 2 kali 1,8 inci menghasilkan 71,9 inci. Jadi sekitar 99,7% jatuh dalam 3 standar deviasi rata-rata. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu ketinggian 928 ayah. Selanjutnya, standarisasi data. Kurva normal ditentukan oleh X dan S. Jika data mengikuti kurva normal, maka mengetahui X dan S berarti mengetahui keseluruhan histogram. Untuk menghitung luas di bawah kurva normal, pertama-tama kita menstandarkan data dengan mengurangi X dan kemudian membaginya dengan S. Jadi rumusnya adalah Z sama dengan tinggi Y trema dikali X per S, di mana Z disebut nilai standar atau skor Z. Z tidak memiliki satuan. Tinggi, X, dan S semuanya memiliki satuan inci. Misalnya, Z sama dengan 2, berarti tingginya 2. Standar deviasi di atas rata-rata. Z sama dengan Y trema 1,5, berarti tingginya 1,5, standar deviasi di bawah rata-rata. Kurva normal baku. Data standar memiliki rata-rata 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Inilah titik standarisasi. Tinggi badan ayam mengikuti kurva normal dengan X sama dengan 68,3 in dan S sama dengan 1,8 in. Oleh karena itu, nilai baku mengikuti kurva normal baku dengan rata-rata 0 dan simpangan bakunya itu 1. Untuk gambarnya dapat dilihat pada slide.
Selanjutnya itu perkiraan normal. Menemukan area di bawah kurva normal disebut pendekatan normal. Berapa persentase ayah yang memiliki tinggi badan antara 67,4 inci dan 71,9 inci. Itu pertama di sini ada standarisasi, di mana 67,4 in Y trema 68,3 in di per 1,8 in sama dengan Y trema 0,5. Sementara 71,9 in Y trema 68,3 in di per 1,8 in hasilnya itu adalah 2. Kedua itu tandai area di bawah kurva. Ketiga yaitu tulis luas yang diinginkan dalam bentuk yang dapat dihitung oleh perangkat lunak atau mencari di tabel. Biasanya kita dapat mencari area di sebelah kiri nilai yang diberikan. Dan yang terakhir itu gunakan perangkat lunak atau tabel. Menghitung persentil untuk data normal. Berapa persentil ke-30 dari tinggi badan ayah? Dari perangkat lunak atau dari tabel, Z sama dengan Y trema 0,52. Perlu diingat bahwa Z sama dengan tinggi Y trema X di per S. Selesaikan untuk tinggi X tambah atau Z sama dengan Y trema 0,52. Berarti tingginya adalah 0,52, standar deviasi di bawah rata-rata. Jadi tingginya adalah X Y trema 0,52S sama dengan 68,3 in Y trema dalam kurung 0,52 dikali 1,8 in, hasilnya yaitu 67,4 in. 3. Distribusi binomial. Binomial dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali berhadapan dengan kondisi yang memiliki dua kemungkinan. Misalnya seorang ibu melahirkan bayi yang terlahir bisa laki-laki atau perempuan. Saat kita melempar sebuah dadu, bilangan yang muncul bisa ganjil atau genap. Saat kita melempar sebuah koin yang muncul bisa gambar atau angka. Ketika siswa ujian, hasilnya bisa lulus atau tidak lulus. Dalam studi peluang, berbagai kondisi yang memiliki dua kemungkinan disebut sebagai percobaan binomial atau eksperimen binomial. Binomial itu sendiri terdiri dari dua suku kata, yaitu bi yang artinya dua dan nomial yang dapat diartikan sebagai kondisi. Dengan demikian, binomial merupakan kondisi yang memiliki dua kemungkinan, yaitu berhasil atau gagal. Rumus binomial. Untuk percobaan binomial di mana peluang sukses adalah P dan peluang gagal adalah Q. Untuk setiap percobaan di mana Q sama dengan 1 kurang P, maka probabilitas sukses sebanyak X dari N percobaan adalah P dalam kurung X, N sama dengan C dalam kurung N, X kali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Keterangannya yaitu C dalam kurung N, X sama dengan N di per NX kali X. Pendekatan normal ke binomial. Ketika jumlah percobaan N semakin besar, probabilitas histogram dari distribusi binomial terlihat semakin mirip dengan kurva normal. Nyatanya kita dapat memperkirakan probabilitas binomial menggunakan pendekatan normal. Untuk membakukan kurangi NP, lalu bagi dengan NP di dalam kurung 1 Y trema dikali P. Untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar, ada histogram probabilitas untuk binomial dengan N sama dengan 10, P sama dengan 0,2, dan ada histogram probabilitas untuk binomial dengan N sama dengan 50 dan P sama dengan 0,2. 4. Distribusi sampling. Distribusi sampling adalah serangkaian bentuk distribusi probabilitas statistik yang diperoleh dari sejumlah besar sampel yang diambil dari populasi tertentu. Distribusi sampling dari suatu populasi merupakan distribusi frekuensi dari beragam hasil berbeda yang mungkin terjadi untuk statistik populasi. Jenis distribusi sampling yaitu ada distribusi T dan distribusi normal. Distribusi T adalah distribusi sampling yang membantu profesional data menentukan ukuran populasi atau varians populasi. Untuk rumusnya yaitu T sama dengan X dikurang sigma di per SQRT dikali N. Untuk distribusi
normal, yaitu juga disebut kurva lonceng. Distribusi normal ini ialah distribusi dengan fitur seperti kurva berbentuk lonceng yang simetris dan mean. Rata-rata serta median nilai tengah merupakan angka yang sama dan diposisikan di tengah kurva. Contoh penelitian survei. Misalnya seseorang mengadakan survei tentang skor GRE mahasiswa dan menghitung bahwa standar deviasinya adalah 1. Sangat kecil kemungkinannya dia akan mendapatkan hasil yang sama jika mengulangi survei. Ia mungkin akan mendapatkan 1, 1, 1, 2 atau 1,1, 1,2 atau 0,9. Oleh karena itu, dia perlu mengulangi jajak pendapat sebanyak mungkin, yaitu dia menarik semua sampel yang mungkin berukuran N dari populasi. Dia akan memiliki rentang deviasi standar 1 untuk setiap sampel. Distribusi probabilitas semua deviasi standar adalah distribusi samping dari deviasi standar. 5. Teorema limit sentral. Pada game online, ketika saat memenangkan hadiah kecil di mana dilambangkan variabel acak X sama dengan jumlah hadiah kecil dalam N taruhan dan menemukan bahwa X memiliki distribusi binomial dengan N dan P sama dengan 0,2, maka saat N semakin besar, probabilitas histogram terlihat semakin mirip dengan kurva normal. Berikut adalah contoh teorema limit sentral. Kedua, yaitu poin kunci dari teorema ini adalah bahwa kita tahu bahwa distribusi sampel dari statistik adalah normal, terlepas dari histogram populasinya. Ketiga, jika kita mengambil sampel N pendapatan secara acak, maka rata-rata sampel XN mengikuti kurva normal yang berpusat di X kali N, di mana hasilnya itu $67.000 dan dengan sebarannya sebesar $38.000. Misalnya, yang keempat yaitu misalnya jika kita mengambil sampel 100 pendapatan, maka dengan aturan empiris ada sekitar 16% kemungkinan bahwa XN lebih besar dari $70.800. Kapan teori limit sentral ini berlaku? Yaitu agar perkiraan normal berfungsi, persyaratan utamanya adalah statistik minat adalah jumlah rata-rata dan presentasi adalah jumlah yang disamarkan. Kami mengambil sampel dengan penggantian atau kami mensimulasikan variabel acak independen dari distribusi yang sama. Ukuran sampel cukup besar, semakin miring histogram populasinya, maka semakin besar ukuran sampel N yang dibutuhkan. Jika tidak ada kemiringan yang kuat, maka NY trema 15 yaitu sudah cukup. Itulah penjelasan singkat saya mengenai materi probabilitas dan statistika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.